Saat aku menandatangani akta pembelian rumah kecil di pinggiran Bekasi itu, tanganku gemetar bukan karena senang, melainkan karena aku tahu badai akan datang. Orang tuaku yang selama ini mengira aku sedang menabung untuk menikah dengan gadis pilihannya, langsung murka begitu tahu aku membeli rumah atas nama sendiri tanpa izin mereka. Kamu gila, Rian. Uang sebanyak itu dibuang untuk rumah sendirian. Apa kamu tidak mikir keluarga, bentak bapak di telepon malam itu, suaranya menggelegar seperti petir di musim hujan Jakarta. Ibu menangis di belakangnya, suaranya pecah-pecah, kami kira kamu dewasa, nak. Ternyata kamu egois. Aku diam saja, memegang ponsel erat-erat, sementara di sebelahku Bima memegang bahuku pelan, matanya penuh pengertian yang tidak pernah orang tuaku tahu. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu adalah mimpi kami berdua setelah 5 tahun menyembunyikan segalanya dari dunia. Setiap malam aku pulang dari kantor di pusat kota, aku membayangkan bagaimana kami bisa bangun bersama tanpa takut tetangga curiga, tanpa harus berbohong lagi pada keluarga. Tapi sekarang semuanya terancam. Besok pagi bapak dan ibu bilang mereka akan datang ke Bekasi. Aku tahu pertemuan itu tidak akan mudah. Malam itu aku dan Bima duduk di lantai kosong rumah baru, hanya ada kasur lipat dan lampu neon sementara. Kamu yakin mau bilang yang sebenarnya? Tanya Bima pelan, tangannya menggenggam tanganku. Aku mengangguk, meski dadaku sesak. 5 tahun kami bertahan di apartemen sempit, bertemu diam-diam di kai pinggir jalan atau di bioskop malam hari. Bima gurus di Depok, aku karyawan marketing di perusahaan multinasional. Kami bertemu di acara komunitas alumni universitas dulu, dan sejak itu hidup kami saling melengkapi. Tapi di Indonesia, cinta seperti kami bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan di meja makan. Besok pagi mobil bapak parkir di depan pagar rumah. Ibu turun lebih dulu, wajahnya pucat. Ini rumah apa, Rian? Kamu beli pakai uang tabungan pernikahan. Bapak langsung masuk, melihat sekeliling ruangan kosong. Kamu mau tinggal sendiri? Lalu siapa yang akan merawat kami nanti? Aku menarik napas dalam-dalam. Bapak, ibu, ada yang harus saya jelaskan. Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi belum semuanya. Belum saatnya. Mereka masih mengira aku hanya ingin mandiri, belum tahu bahwa rumah ini bukan untuk aku sendirian. Malam harinya, setelah mereka pulang dengan wajah kecewa, Bima memelukku dari belakang. Kamu kuat, sayang. Kita hadapi bersama. Tapi aku tahu badai baru saja dimulai. Pagi berikutnya, telepon dari kakak perempuanku, Rina, sudah berdering sejak subuh. Rian, kamu bikin bapak ibu nangis semalaman. Mereka bilang kamu tidak menghargai jerih payah mereka. Suaranya lembut tapi tegas, seperti biasa kakak yang selalu jadi penengah. Aku duduk di teras rumah baru, memandang jalanan yang masih sepi. Kak, aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah 28 tahun. Tapi kenapa tidak bilang dulu? Mereka khawatir kamu terlibat utang atau hal buruk. Aku tertawa pahit. Hal buruk yang mereka khawatirkan jauh lebih sederhana daripada yang sebenarnya. Di kantor, rekan kerjaku Andi melihat wajahku yang kusut. Lo kenapa, Ian? Kayak habis diomelin bos. Aku menggeleng, tidak berani cerita. Andi satu-satunya teman dekat yang tahu sedikit tentang Bima, tapi bahkan dia tidak tahu kami sudah merencanakan hidup bersama. Siang itu, Bima datang ke rumah membawa makanan siap saji dari warung Padang Aurit kami. Kami makan di lantai sambil tertawa kecil mengingat bagaimana kami dulu harus makan di mobil karena takut ketahuan. Ingat waktu kita pertama kencan di Ancol. Kamu takut ada yang lihat, katanya sambil menyodorkan rendang. Aku mengangguk. Waktu itu kami baru berani pegangan tangan di bawah meja. Sekarang di rumah ini kami bisa bebas. Tapi kebebasan itu terasa rapuh. Sore harinya ibu datang sendiri tanpa bapak.
Ia membawa tas berisi pakaian dan makanan. Ibu mau lihat rumahmu, katanya pelan, tapi matanya jelas-jelas mencari-cari tanda. Ia membuka lemari kosong, melihat oto kecil kami berdua yang Bima sembunyikan di laci. Siapa ini, Rian, tanyanya sambil menunjuk oto. Jantungku berdegup kencang. Teman, Bu. Ibu tidak bertanya lagi, tapi aku tahu ia curiga. Malamnya, Bapak menelepon lagi. Besok ibu dan bapak datang lagi. Kita bicara serius soal rumah ini. Kamu harus jual atau sewa. Uangnya untuk nikah. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Bima melihatku dari dapur. Kita bilang sekarang, tanyanya. Aku menggeleng. Belum. Aku takut mereka sakit hati. Tapi semakin hari, semakin berat menyimpan. Di lingkungan baru, tetangga sudah mulai bertanya kenapa aku sendirian. Seorang ibu-ibu di sebelah mengajakku ke pengajian cari jodoh yang baik, nak. Jangan sendiri terus. Aku tersenyum kaku. Jodohku sudah ada, tapi dunia tidak mau mengakui. Akhir pekan itu, kakakku Rina datang berkunjung. Ia melihat rumah, lalu melihat Bima yang kebetulan ada di sana. Ini siapa? Tanyanya polos. Aku menelan ludah. Ini Bima, Kak. Teman dekat. Rina mengangkat alis, tapi tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, saat kami bertiga duduk di teras, hujan deras turun. Rina pulang dan Bima memelukku erat. Aku capek sembunyi, Rian. Tapi aku takut kehilanganmu. Aku tahu persis perasaannya. Kehilangan bukan hanya keluarga, tapi juga diri sendiri. Hari Senin pagi, kantor ramai dengan gosip. Ada rekan kerja yang baru pulang dari Surabaya bilang melihat Bima dan aku di mal beberapa bulan lalu. Lo berdua kok mesra banget. Kayak pacaran, goda Andi sambil tertawa. Aku tersenyum kaku, jantungku berdegup. Berita seperti ini di Jakarta bisa menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Sore harinya, Bapak datang lagi dengan wajah merah. Ia membawa surat dari notaris yang entah bagaimana ia dapatkan. Rumah ini harus atas nama keluarga. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Jangan bikin malu. Kata-katanya menusuk. Ibu di belakangnya hanya diam, tapi matanya basah. Aku mengajak mereka duduk di ruang tamu yang masih kosong. Bapak, ibu, rumah ini untuk masa depan saya. Masa depan apa? Nikah sama siapa? Kami sudah siapin gadis dari kampung, anaknya Pak. Aku menunduk. Bima sedang di sekolah, tapi aku merasakan kehadirannya seperti bayangan. Malam itu aku meneleponnya. Besok aku mau bilang, Bim. Aku tidak tahan lagi. Suaranya tenang. Aku di sini selalu. Besok pagi, saat bapak dan ibu datang lagi membawa makanan dari rumah, aku sudah siap. Kami duduk di meja makan sederhana. Bapak, ibu, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Saya mencintai seorang pria. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bom yang sudah lama tertahan. Bapak berdiri tiba-tiba, kursinya terbalik. Apa katamu? Kamu gila. Ibu menutup mulut, air matanya jatuh. Ruangan terasa sempit. Nama Bima dia yang saya cintai. Rumah ini untuk kami berdua. Bapak keluar rumah sambil membanting pintu. Ibu tetap duduk, tubuhnya gemetar. Kenapa kamu lakukan ini pada kami, nak? Apa salah kami? Aku memeluknya, tapi ia menepis pelan. Ibu butuh waktu. Malam itu rumah terasa dingin meski ac menyala. Bima datang setelah maghrib. Ia memegang tanganku tanpa kata. Kami duduk di teras, memandang langit Jakarta yang penuh bintang samar. Mereka butuh waktu, kataku. Tapi dalam hati aku tahu waktu mungkin tidak cukup. 2 hari kemudian kakakku Rina menelepon histeris. Bapak sakit, Rian. Tekanan darah naik. Dia bilang kamu sudah tidak anaknya lagi.
Aku langsung ke rumah orang tua di Jakarta Selatan. Bapak berbaring di kamar, wajahnya pucat. Ibu menatapku dingin. "Kamu puas sekarang?" tanyanya pelan. Aku duduk di sisi tempat tidur. "Bapak, saya tetap anak Bapak." Tapi Bapak memalingkan muka. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Bima menunggu di rumah. Ia memasak nasi goreng sederhana. Kita hadapi, Rian. Satu langkah demi satu langkah. Aku mengangguk, tapi air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar sendirian di tengah kota yang ramai ini. Seminggu berlalu tanpa kabar dari orang tua. Teleponku tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Di kantor, gosip sudah menyebar. Andi datang ke mejaku. "Lo beneran, Yan? Sama Bima?" Aku mengangguk pelan. Ia menepuk bahuku. "Gue dukung lo. Tapi hati-hati, banyak yang gak suka di sini." Aku tahu. Indonesia bukan tempat mudah bagi kami. Di kampus dulu ada teman yang dipecat karena ketahuan. Bima juga mendapat tatapan aneh dari rekan guru di sekolahnya. Suatu sore saat aku pulang, ada mobil Bapak parkir di depan rumah. Ibu turun sendirian. "Ibu mau bicara." Kami duduk di ruang tamu. Bapak masih marah. "Tapi ibu-ibu, lihat oto kalian di laci. Kalian kelihatan bahagia." Suaranya pelan. "Apa ini pilihanmu, Nak?" Aku menceritakan semuanya. Dari pertemuan pertama, dari malam-malam takut ketahuan, dari mimpi memiliki tempat sendiri. Ibu mendengarkan tanpa menyela. Saat aku selesai, ia memegang tanganku. "Ibu takut kamu menderita. Dunia ini kejam. Tapi saya bahagia, Bu." Ibu mengangguk pelan. "Bapak butuh waktu lebih lama." Sebelum pulang, ia memelukku sebentar. "Jaga diri." Malam itu Bima dan aku merayakan kecil-kecilan. Kami masak bareng, menonton film di laptop. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, tetangga sebelah datang. "Pak Rek bilang ada yang aneh di rumah ini. Dua pria tinggal bersama." Aku menjelaskan kami saudara, tapi ia tersenyum sinis. "Kami tahu kok. Berita menyebar di grup RU." Bima mulai takut kehilangan pekerjaan. Di sekolah, kepala sekolah memanggilnya. Ada laporan orang tua murid. Kami harus hati-hati. Bima pulang dengan wajah muram. "Mungkin kita pindah." Aku menolak. "Ini rumah kita." Konflik semakin dalam. Kakakku Rina datang lagi. "Bapak bilang kalau kamu tidak berubah, dia tidak mau ketemu lagi." Aku menangis malam itu di pelukan Bima. "Aku capek, Bim. Tapi aku tidak mau kehilangan mereka." Bima mengusap rambutku. "Kamu tidak sendiri. Kita punya satu sama lain." Tapi kata-kata itu terasa rapuh ketika pagi harinya ada surat dari keluarga besar. Paman dari kampung menulis, "Jangan bawa malu ke kampung halaman." Aku merasa dunia menutup pintu. Di tengah semua itu, aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Apakah aku egois? Bima melihat keraguanku. "Kita bisa mundur kalau kamu mau." Aku menggeleng keras. "Tidak. Kita sudah terlalu jauh." Bulan ketiga sejak pengakuan, Bapak akhirnya mau bicara. Ia datang sendirian duduk di kursi teras rumahku. Bapak sudah berpikir panjang. Tapi Bapak tidak bisa terima begitu saja. Suaranya berat. "Kamu anak laki-laki. Harus lanjutkan nama keluarga." Aku mendengarkan tanpa membantah. Bapak bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang bagaimana ia dibesarkan dengan nilai-nilai lama. "Kamu pikir mudah bagi Bapak?" Akhirnya ia pergi tanpa pelukan, tapi setidaknya ia datang. Ibu mulai sering berkunjung.
Ia membawa tanaman untuk halaman. Ibu coba pahami, katanya suatu hari sambil menyiram bunga. Tapi tolong jangan tunjukkan di depan tetangga. Kami setuju. Perlahan rumah itu menjadi tempat aman. Bima dan aku mulai mendekorasi. Kami beli soa, rak buku, oto-oto kecil tanpa wajah jelas. Suatu malam kakakku Rina datang dengan suaminya. Mereka makan malam bersama kami. Kalian cocok, kata Rina pelan. Itu pujian pertama. Tapi tekanan dari luar tidak berhenti. Di kantor ada yang mulai menjauh. Bos memanggilku. Kami dengar rumor. Kami tidak diskriminasi tapi image perusahaan. Aku mengangguk mengerti. Bima juga mendapat peringatan di sekolah. Kami mulai mempertimbangkan pindah kerja. Suatu akhir pekan kami pergi ke Bandung untuk liburan kecil. Di sana, jauh dari Jakarta, kami bisa berpegangan tangan di jalan. Ini yang aku mau, kata Bima sambil memandang gunung. Aku tersenyum. Kembali ke Bekasi ada kejutan. Bapak dan ibu datang bersama. Mereka membawa peralatan dapur. Rumah ini perlu diisi, kata ibu pelan. Bapak masih diam, tapi ia membantu memasang rak. Malam itu untuk pertama kali mereka makan malam bersama kami berempat. Tidak ada kata cinta atau pengakuan, tapi ada kehangatan kecil. Aku merasa harapan kembali. Tapi kemudian datang cobaan besar. Saudara sepupu dari kampung datang ke Jakarta dan mendengar cerita. Ia menelepon Bapak. Ini aib keluarga. Bapak marah lagi. Kamu bikin Bapak malu di kampung. Aku berdiri di depannya. Bapak, saya tidak memilih ini. Tapi saya bahagia. Untuk pertama kali Bapak menangis di depanku. Bapak takut kamu menderita seumur hidup. Aku memeluknya. Saya tidak menderita, Pak. Saya hanya ingin diterima. Setahun kemudian, rumah kecil di Bekasi sudah terasa seperti rumah sungguhan. Dindingnya penuh foto keluarga kecil kami, termasuk foto bersama bapak dan ibu di hari lebaran pertama setelah pengakuan. Mereka masih belum sepenuhnya paham, tapi mereka datang. Ibu memasak opor ayam, bapak mengobrol pelan dengan Bima tentang sepak bola. Kakakku Rina sering mampir dengan anaknya. Paman Bima baik, kata keponakanku suatu hari. Itu kata-kata paling manis. Di tempat kerja baru aku lebih tenang. Bima juga pindah ke sekolah swasta yang lebih terbuka. Kami belajar bahwa dunia tidak berubah dalam semalam, tapi kami bisa mengubah sudut kecil kami. Suatu malam saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami duduk di teras. Bima memegang tanganku. Terima kasih sudah berani. Aku tersenyum. Terima kasih sudah menunggu. Orang tuaku masih kadang menyinggung masa lalu, tapi mereka tidak lagi menentang rumah ini. Bahkan bapak pernah bilang, rumah ini bagus. Jaga baik-baik. Itu sudah cukup bagi kami. Perjalanan ini mengajarkan banyak hal. Tentang keberanian, tentang pengorbanan, tentang cinta yang tidak selalu mudah. Tapi di akhirnya, kami masih di sini bersama. Di tengah masyarakat yang masih banyak bertanya, kami memilih untuk tetap berdiri. Rumah kecil ini bukan hanya batu dan semen. Ini adalah bukti bahwa kami layak bahagia. Saat bulan Ramadan tahun ini, kami berbuka puasa bersama keluarga. Bapak mengucapkan doa panjang. Di akhir doa, ia menatap kami berdua. Semoga Allah lindungi kalian. Itu adalah penerimaan paling indah. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi kami tidak lagi sendirian. Malam itu, saat semua pulang, Bima memelukku di pintu. Kita berhasil, sayang. Ya, kita berhasil. Tapi pertanyaan tetap menggantung, benarkah mencintai dengan tulus selalu harus melawan dunia, atau suatu hari dunia yang akan belajar menerima?